Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardhu maghrib Musola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan. Sehat badan, afiah batin, ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 19 Sya'ban, bulan yang ke-8 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Februari 2026 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini adalah persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi temanya tazkiyatun nufus ya. Tazkiyatun nufus. Bahasa kitanya tazkiyah itu asal katanya zaka. Zaka yaziku tazkiyatan. Jadi artinya menumbuh kembangkan, mensucikan, membersihkan hati, mensucikan dan mengembangkan. Apanya? Nufus itu nafasa yanfusu nafsan. Nafas, jiwa ya. Apa yang ada di balik dada kita, ya, itu namanya nafsun, yaitu jiwa. Jadi malam ini kita akan mengenal tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa. Kenapa? Karena semua amalan yang diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah itu tujuannya
membersihkan hati, mensucikan jiwa. Semuanya begitu, ya. Makanya pada malam hari ini kita mengenal tazkiyatun nufus. Jadi kajiannya mengacu kepada tugas pokok Rasul. Rasulullah itu pokoknya ada dua, ya, yaitu mengajar ilmu yang sumbernya dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, mensucikan jiwa. Siapa yang disucikan? Manusia. Karena yang punya hati itu hanya manusia. Ya, kalau binatang walaupun punya hati tapi tidak dipakai. Hanya manusia yang dikasih hati oleh Allah dan digunakan. Nah, supaya hati kita mampu memperodak berbagai macam kebaikan, maka kita bersihkan dari kotoran-kotoran hati, kemudian kita sucikan dan dihiasi hati kita dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, Nabi Ibrahim berdoa, ya, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini salah enggak ini? Pasti salah enggak ini? Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Betul ya? Nanti kalau Pak Yudi ada yang keliru dibetulin lah. Info apa yang benar dikirim ke nomor ulun, ya, 0821 2465 8029. Ini nomor sejak ada HP, ya. Insya Allah HP-nya boleh ganti berkali-kali, tapi nomornya enggak pernah, gitu ya. Allah SWT menyampaikan informasi kepada kita tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, wab'ath, utuslah, bangkitlah, angkatlah, gitu ya, fihim, di antara mereka, rasulan, seorang utusan, seorang rasul yang menyampaikan risalah, ya, fihim itu kepada mereka kaumnya, minhum, dari kalangan mereka. Ketika itu Rasulullah berada di tengah-tengah bangsa Arab, sukunya Quraisy, ya. Nah, apa maunya Ibrahim dengan doa itu, dengan diutusnya seorang rasul itu? Agar yatslu alaihim ayatika, agar rasul itu nanti mau dan senantiasa membacakan ayat-ayatmu, yaitu firman Tuhan. Kalau yang di kita Al-Quran, kalau di Bani Israel ketika Musa diutus Taurat, tapi bahasanya enggak pakai Arab, pakai bahasa Ibrani. Nah, jadi beda-beda tergantung di mana Rasul itu diutus, supaya paham, ya. Ketika Nabi Daud juga dikasih Zabur untuk kaumnya, kemudian diutus Nabi Isa, Yesus, itu sebagai utusan Allah turunkan Injil, dan semuanya itu diturunkan kepada para nabi dan rasul pada bulan Ramadan. Nah, wabil khusus Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Makanya kita menyambut bulan Ramadan karena perintah puasa di bulan Ramadan itu turun di bulan Sya'ban. Nah, ada dua, Al-Baqarah 183 yang isinya Allah menyeru kepada orang yang beriman agar berpuasa. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban Allah turunkan
sebagian dari surah Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ini turun juga di bulan Sya'ban. Kenapa? Supaya ada persiapan tentang puasa Ramadan. Jadi diturunkan dulu perintahnya supaya ada persiapan. Apa yang harus disiapkan menghadapi bulan Ramadan, kan begitu. Maka karena kita sudah lama menjadi orang muslim, sudah lama menjadi orang yang beriman, dan sudah lama mengikuti kajian, maka kajiannya kita difokuskan dua saja, yaitu kajian ilmu yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan sebanyak apapun, apabila hatinya masih kotor, jiwanya masih kotor, ada kotoran-kotoran hati, kalau belum dibersihkan maka akan berakibat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang melakukan dosa, tetapi mereka menganggapnya itu ibadah. Makanya orang melakukan dosa kok ibadah, karena pemahaman yang keliru. Dan itu bagian dari kotoran hati. Apa itu? Kesyirikan. Jadi syirik, orangnya musyrik, itu adalah kotoran hati yang kedua setelah kekafiran. Makanya kita bersihkan hati kita dari kekufuran, kita bersihkan hati kita dari kesyirikan. Ada orang melakukan kesyirikan tetapi mereka menganggap itu ibadah. Apa itu? Misalnya ada orang yang berdoa. Berdoa itu ibadah kan? Doa itu ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung dari sekian banyak ibadah itu doa. Bahkan sholat itu sendiri artinya doa. Seluruh kegiatan sholat dari takbiratul ihram sampai salam itu doa semua. Banyak doanya. Iya. Makanya ada orang yang berdoa. Padahal kita tahu bahwa sebagai muslim yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan Al-Baqarah ayat 121 ya. Nanti dibuka di rumah Al-Baqarah ayat 121 juz 1 ya. Halaman 20. Nah, halaman 19 ya. Halaman 19 itu dari 120 sampai 126. Nanti halaman 20-nya itu dari 127 sampai 134. Kemudian terakhir juz yang ke-1 terakhir halaman 21 ya. Nah, gitu. Khusus juz 1 itu 21 halaman. Ayatnya dari 134, 135 sampai 141. Jadi ada orang yang mestinya melakukan ibadah itu berdoa sesuai dengan Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah ayat berapa itu? Sebelum ayat 6, ayat 5 ya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan ikrar kita. Kalau kita sampai nggak paham, bahaya. Walaupun paham, kalau nggak mengamalkan, bahaya juga, ya kan? Artinya, kalau kita sudah mengikrarkan diri kita bahwa hanya kepada Engkau ya Allah, Allah yang Rabb, Allah yang satu itu, kita menyembah, beribadah, hanya satu-satunya Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita punya hajat, punya keperluan, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Perlu duit, mintanya kepada Allah. Perlu jabatan, mintanya kepada Allah. Perlu pasangan hidup, mintanya kepada Allah. Perlu anak,
mintanya kepada Allah. Perlu apa? Mau bisnis supaya sukses, mintanya kepada Allah. Itu ikrar kita. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan diri pada ayat 5 itu, kemudian kita paham dan kita amalkan, maka itu namanya tauhid, namanya mengesahkan Allah semata. Tapi ada orang yang berdoa, doanya gini, ya Allah, saya memohon kepadamu. Kemudian ya Rasulullah, jadi Allahnya dimintai, utusannya dimintai. Kemudian ya sahabat Rasulullah, sahabatnya dimintai juga. Kemudian ya waliullah, nah wali-wali kekasih-kasihnya Allah dimintai juga. Ahisni, tolonglah aku. Kan ini berdoa, minta pertolongan kepada Allah, tapi juga kepada makhluk. Maka itu menyekutukan Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan kegiatan seperti itu, maka itu amalan yang dikotori oleh kotoran hati, karena itu kesyirikan. Nah, mereka menganggap bahwa itu ibadah karena mereka berdoa. Dan mereka punya keyakinan bahwa minta kepada Allah dan juga minta kepada Rasulullah itu adalah mulia. Padahal tidak. Nah, hal-hal yang demikian itu harus dibersihkan dari diri kita, dari hati kita, dari jiwa kita. Jangan sampai di dalam hati kita itu ada ilah, ada Tuhan selain Allah. Jadi di hati kita, persiapan kita bersihkan semua di hati kita, yang ada hanya Allah saja. Kalau bahasa Inggrisnya Allah tok. Nah, tok tahu ya? Pak Haji tahu tok? Ya saja. Ya, Allah saja. Jadi di hati kita itu, di hati kita di balik dada ini, yang letaknya kata Nabi takwa di sini, at-taqwa hahuna di sini. Di sini ada hati. Nah, hati ini harus dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya. Kalau dalam tasawuf, enggak apa-apa kan ngomong tasawuf, enggak apa-apa ya. Kalau dalam kegiatan tasawuf itu ada istilah at-taholi wa tahli. At-tahilu. Ini namanya taholi, terus tahliyah. Ya. Taholi itu membersihkan kotoran-kotoran hati. Kemudian kalau watahliyatu, tahliyah itu adalah menghiasi, mengisi hati yang sudah bersih dari kotoran tadi dengan amal-amal soleh. Itu. Jadi dibersihkan. Supaya apa? Supaya hati kita tidak ada lain kecuali Allah. Ya, perlu riyadhah, perlu latihan, perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, apakah tazkiyatun nufus itu? Tadi sudah kami sampaikan, tazkiyatun nufus adalah menumbuh kembangkan iman kita yang ada di dada kita, iman kita di hati kita, dikembangkan dalam bentuk amal soleh. Kemudian nanti amal solehnya banyak, bisa dipilih. Ada amal soleh yang sifatnya wajib, hukumnya wajib, dan ada yang sunnah. Nah, itu amal soleh. Nah, pokok daripada modal yang Allah berikan kepada kita hambanya ini adalah iman. Imam Al-Baihaqi, beliau menyusun buku tentang cabang-cabang iman. Beliau mengatakan cabang iman itu ada 77 cabang. Yang paling tinggi ucapan kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah itu menyingkirkan duri di jalan. Misalnya Pak Yudi mau ke musola sini, di situ ada duri, maka disingkirkan duri itu yang menghalang-halangi. Nah, Nabi itu bicara tentang duri, tapi hambatan di jalan itu tidak hanya duri, tidak hanya polisi tidur,
Polisi tidur kalau menghambat, kalau itu dihilangkan berpahala ya. Tapi lapor Pak Polisi ya supaya nggak tidur terus gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada yang namanya cabang yang ada di dalam dada, di dalam hati, yaitu malu. Malu itu sebagian dari iman. Maka ada di dalam cabang-cabang iman itu yang ketika mengamalkan cukup dengan lisan, yaitu la ilaha illallah. Tapi juga ada cabang iman itu harus dikerjakan dengan anggota badan, yaitu menyingkirkan halangan tadi. Tapi juga ada yang dikerjakan di hati. Apa itu? Rasa malu. Rasa malu yang ada di dada, di hati. Maka 3 hal ini ada di cabang-cabang iman. Nah, oleh karena itu kita akan membersihkan iman kita yang ada di dada supaya nanti bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan amal soleh. Ya. Nah, sekarang apa tujuan daripada kita tazkiyatun nufus? Tujuannya adalah agar kita mendapatkan yang namanya bahagia. Supaya bahagia. Karena semua kita kalau ditanya, Pak Haji pian mau bahagia? Pak Haji mau bahagia Pak Haji? Mau ya? Mau. Semua kita kalau ditanya pasti mau. Bahkan orang tujuannya melakukan sesuatu pasti ingin bahagia. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, tidak hanya bahagia, tapi inti dari bahagia itu adalah rasa di hati apa? Tenang. Kita mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan itu di jiwa. Kalau jiwa kita itu tidak tenang, maka itu namanya kurang bahagia gitu. Tapi kalau tenang, makanya itu bahagia. Nah, di mana letaknya ketenangan itu? Di hati. Di hati. Jadi kalau ibu-ibu pian gimana rasanya? Apakah gundah gulana? Di mana letak gundah gulana itu? Di hati. Bagaimana ibu-ibu ketika suami pian kawin lagi? Perasaan pian gimana? Oh, sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Itu hati. Nah, itu yang tidak tenang, yang bahagia itu di hati. Lalu apa sumbernya? Sumber ketenangan itu apa? Sumber ketenangan itu Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ingin tenang, maka datangi Al-Quran, buka Quran. Quran menyuruh sholat, sholat itu juga zikir, dan zikir itu nanti membuat hati kita tenang. Itu Quran. Kemudian Quran menyuruh kita untuk melakukan sunnah Nabi, ya. Surah An-Nisa ayat 3. Kalau kamu ingin menikahi anak yatim yang kaya raya, tapi kamu takut tidak adil, maka nikahilah wanita-wanita lain yang tidak yatim. Berapa? 2 atau 3 atau 4. Tapi apabila kamu khawatir tidak bisa berbuat tidak adil, khawatir nih, maka 1 saja. Nah, ini menikah sunnah hukumnya, ya. Menikah yang pertama kali itu sunnah. Kalau orang yang poligami itu mubah, boleh, bukan sunnah lagi, cuma boleh. Kenapa? Islam memberi ruang supaya kaum muslimin itu mampu menyalurkan hasratnya dengan cara yang halal, dengan cara menikah. Nah, ketika orang itu melakukan membangun rumah tangga, di situ ada pasangan suami dan istri, maka di dalam surah Ar-Rum ayat 21, nanti dibuka juga, Ar-Rum 61, Allah menyatakan, maka di situ ada 3 istilah. Apa itu? Ada sakinah. Sakinah itu ketenangan. Ada mawaddah, mawaddah itu cinta. Kemudian ada rahmah, rahmah itu sayang, kasih sayang. Jadi ada kasih sayang, ada cinta, maka melahirkan ketenangan. Nah, maka
tempat kita mendapatkan rasa tenang itu di istri. Jadi bapak-bapak kalau ingin mendapatkan ketenangan hidup, maka harus punya pasangan hidup, ya, yang sudah waktunya, ya kan? Bagaimana kalau sudah tua? Enggak apa-apa. Tua juga perlu pasangan hidup supaya lebih tenang, ya kan? Nah, bagaimana kalau istrinya sudah meninggal? Menikah lagi, ya kan? Enggak apa-apa, menikah lagi. Karena nanti Allah akan datangkan ketenangan. Hanya orang yang berumah tangga yang mendapatkan rasa tenang di hati itu hanya yang punya istri. Tapi istrinya solehah, tahu hak dan kewajibannya, tahu apa yang harus disiapkan untuk suaminya. Dan ketika suami itu memerlukan, maka istri mendapatkan pahala dan suami mendapatkan ketenangan. Hubungan suami istri di dalam hadis itu disebut sodakoh. Nah, sodakoh ini, jadi bapak ibu, bapak-bapak nih khususnya kalau mau sodakoh menikah terus hubungan suami istri. Pak Yudi masih punya istri kan? Masih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian selanjutnya, kalau ketenangan itu sebagian Allah letakkan di wanita, maka ketika kita punya istri, punya pasangan, jangan sampai mengatakan kata-kata yang tidak baik. Ya. Makanya ada ada seorang suami KDRT itu KDRT itu suka memukul istrinya, ngomong kasar terhadap istrinya, tapi malamnya digauli. Nah, jadi kan kurang seimbang yang seperti itu, ya kan? Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana bersikap kepada istrinya. Istrinya bagaimana berbuat taat kepada suaminya. Gitu. Ini iklan, ini untuk kita semua, siapa tahu nanti bermanfaat. Hati-hati dengan lidah kita. Ya, hati-hati dengan lidah kita, terutama wanita. Nah, terutama wanita ini, tapi juga laki-laki. Ya. Suatu ketika ada seorang sahabat yang menjadi pelayan dari sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kemudian si sahabat yang biasa menyiapkan makanan dalam safar, dalam perjalanan bersama Rasulullah itu, dia masih tidur. Kemudian dua sahabat tadi bilang, "Oh, belum menyiapkan bekal untuk makan, dia masih tidur." Sahabat tadi mengatakan, "Orang kok tiduran itu tidur aja." Lalu kemudian dia bangun. Ketika bangun, lalu dua sahabat tadi minta tolong kamu datang kepada Rasulullah, mintakan lauk. Oh ya, dan sampaikan salamku kepada Rasul. Ya, siap. Begitu sampai di tempatnya Nabi, ya Rasul, sahabatmu kirim salam lewat ulun, disampaikan. Ya. Nah, kemudian beliau juga pesan kalau Rasulullah masih ada sisa lauk supaya Rasulullah mengirimkan lewat ulun. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, sampaikan kepada keduanya, ya, bahwa lauknya ada di dua sahabatku, di dua orang. Bahkan dagingnya masih ada di mulutnya. Lalu disampaikan, sahabat itu, oh ini Nabi sudah mengatakan ini bahwa lauknya ada di tempat pian. Bahkan di mulut pian masih ada dagingnya. Maksudnya apa? Karena bingung, maka datang pada Nabi dua sahabat tadi, ya Rasulullah, aku nggak paham nih terhadap pernyataan pian lewat sahabat pian ini. Apa yang dimaksud lauknya ada di tempat saya? Bukankah kamu tadi telah mengatain saudaramu? Ngatain apa ya? Ya ngatain tadi, katanya orang kok tiduran. Orang kok tiduran, cuma gitu aja. Bahkan dagingnya masih di mulutmu. Daging apa itu? Daging umpatan dari mulut tadi.
ya, itu namanya menghibah. Nah, itu dosanya seperti itu. Makanya dua tadi minta, ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah, mintakan ampun, mintakan maaf. Kata Nabi, tidak, kamu datang aja kepada dia, mintalah maaf kepadanya, supaya dia yang memintakan ampun kepada Allah. Itulah beratnya kalau kita ngomongin tidak baik, maka omongan yang tidak baik itu nilainya hibah, bahaya. Allah tidak bisa mengampuni kalau keduanya tidak saling memaafkan. Kemudian salah satu di antara istri Nabi itu kan banyak ya. Ada yang bilangnya 9, ada yang bilangnya 12, ada yang bilangnya 16, ada yang bilangnya 22. Ini tergantung siapa mufasirnya, ya. Kalau ulun 9 juga percaya, 12 juga percaya, ya. Anggaplah 12 misal. Di antara sekian banyak istri Nabi ini, tidak semuanya perawan. Rata-rata istri Nabi itu adalah janda. Bahkan istri pertama juga janda. Yang perawan cuma satu aja, putrinya Abu Bakar, Aisyah, dinikahi beliau pada usia 6 tahun dan masuk rumah tangga Nabi itu 9 tahun, ya. Nah gitu. Nah, ketika salah satu di antara istri Nabi itu ada namanya Sofiyah istri Nabi. Nah, istri-istri Nabi yang lain itu bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa sih engkau sangat mencintai Sofiyah? Apa sih istimewanya Sofiyah? Bukankah Sofiyah itu begini begitu gitu ya. Begini begitu di tafsirnya itu dalam kurung menyambatin Sofiyah itu orangnya pendek gitu. Dan kenyataannya memang pendek. Kalau bahasa Jawanya cebol, pendek. Mungkin yang istri Nabi yang ngomongin ini yang tinggi, keibuan, semampai gitu ya. Lalu apa kata Nabi? Nabi itu memang sayang pada istri, tapi tanggung jawab sebagai seorang suami, ketegasan suami juga harus disampaikan. Kata Nabi, dengan ucapanmu tadi, kamu mengatakan Sofiyah dengan kalimat pendek. Ini Sofiyahnya nggak ada di situ. Ini aduannya ke Rasulullah. Maka kata-katamu ini apabila dimasukkan ke dalam laut, kita tahu air laut itu asin, dan fungsi daripada garam itu adalah menguatkan ketahanan daripada air laut kalau dibandingkan air biasa. Kalau air biasa seperti ini seminggu itu sudah ada perubahan. Tapi kalau air laut seminggu belum ada perubahan. Karena apa? Karena ada garam. Tapi air laut tadi, laut seluruh dunia ini, kemasukan kata pendek tadi, air laut yang tadinya asin kuat tadi, maka menjadi busuk, menjadi hancur struktur airnya, rusak. Padahal tadinya tidak, cuma kata-kata pendek saja. Kenapa? Karena kata pendek itu kata-kata yang tidak mulia, menyambatin orang. Dan ini tidak bisa dimaafkan, hanya taubat kepada Allah kalau tidak minta maaf kepada yang disayang. Cuma pendek. Lalu berapa kalimat yang sering kita dengar? Tidak hanya pendek, nyambatin orang, macam-macam. Itulah pentingnya kita belajar Al-Quran. Nah, kalau masih ada sifat-sifat seperti itu yang mengotori hati kita, maka itu kita bersihkan. Kemudian diisi dengan yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Kemudian kita perlu tahu tingkatan tentang tazkiyatun nufus. Secara umum ada dua. Satu, tazkiyatun nufus itu adalah melaksanakan perintah-perintah agama. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan agama. Nah, dari tazkiyatun nufus yang pertama, yang melaksanakan perintah agama tadi dibagi 3. 1, amalan hati. 2, amalan anggota tubuh. 3, amalan lisan. Ulang-ulangi, 1, amalan hati.
2 amalan anggota tubuh, 3 amalan lisan. Dari 3 tadi masing-masing dibagi 2. Amalan hati dibagi 2, 1 amalan yang wajib, 2 amalan yang sunnah. Anggota tubuh juga dibagi 2, amalan anggota tubuh yang wajib dan amalan anggota tubuh yang sunnah. Begitu juga lisan, amalan lisan yang wajib dan amalan lisan yang sunnah. Nah kemudian dari amalan hati tadi yang wajib, yang pokok itu minimal ada 6. Apa itu rukun iman yang 6? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Ya, takdir itu ada qada dan qadar, ada ketetapan dari Allah SWT. Nah, hati kita itu wajib ada 6 tadi dengan penuh pemahaman, penuh keyakinan. Apa maksudnya iman kepada Allah? Apa maksudnya iman kepada para malaikat? Apa maksudnya iman kepada kitab-kitab Allah? Apa maksudnya iman kepada nabi-nabi? Apa maksudnya iman kepada hari kiamat dan seterusnya. Nah, apabila kita sudah paham, ya, kemudian kita bisa mengamalkan, maka itu wajib hukumnya tahu. Wajib hukumnya, ya. Nah, kemudian amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh yang harus dibersihkan, ya, itu ada 2. 1 jasmani, dari noda-noda yang kotor-kotor itu dengan cara mandi, dengan cara berwudu, ya. Anggota wudu, ya, lubang-lubang yang ada di sekitar kita ketika wudu itu, maka itu dibersihkan dengan air. Yang kedua, ya, secara batin, secara rohani, anggota badan kita itu, kalau misalnya membersihkan mulut, itu cukup dengan kumur-kumur. Tetapi maksudnya di balik itu maka membersihkan dari ucapan-ucapan lisan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka dibersihkan dengan kumur-kumur pada waktu kita berwudu. Begitu juga membasuh tangan, begitu juga membasuh muka, membasuh kepala, membasuh kaki, dan mengusap kepala. Itu semuanya ada nilainya tersendiri. Ketika kita sudah bersihkan, kita baru menghadap Allah, kan gitu ya. Makanya harus ada. Kemudian lisan juga begitu, ada 2. Lisan itu yang wajib itu mengucapkan kalimat syahadat. Lisan, ya. Jadi rukun Islam yang 5 itu, yang pertama kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini wajib diucapkan oleh lisan, nggak bisa diwakili, harus diucapkan. Iqraru bil lisan, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini harus diucapkan oleh lidah kita, ya. Kemudian hati kita meyakini, membenarkan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan itu nanti yang melaksanakan anggota badan kita atas perintah dari hati yang bersih tadi. Nah, kemudian wabil khusus, ya, wabil khusus ini lidah kita yang harus dijaga, jangan sampai lidah kita itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang apabila kalimat itu keluar, itu 2 kemungkinan. Kalau tidak baik, buruk, ya. Jadi sampai di sini. Insya Allah Tazkiyatun Nufus akan kita lanjutkan pada kajian subuh di bulan Ramadan, ya, insya Allah. Jadi ada 3 kali, insya Allah nanti kita untuk melanjutkan tentang kajian Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita. Sebelum ditutup, ulun mohon maaf lahir dan batin, mohon doanya, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan, kemudian kita bisa menyambut dengan riang gembira, ya. Kemudian kita bisa mengamalkan perintahnya, yakni melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Ulun mohon maaf lahir dan batin.
Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.